Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang berbahagia, kali ini kita akan membahas seputar tunjangan kinerja. Hal ini penting dibahas karena salah satu faktor penting pemotivasi daripada pegawai dalam bekerja adalah adanya tunjangan kinerja itu sendiri. Namun kita tahu bersama bahwa dari sisi regulasi ada disharmoni antara regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB dan Kemendagri. Walaupun sebenarnya sumbernya satu, yaitu Undang-Undang tentang ASN. Yang saya maksud di sini terjadi disharmoni karena terkait dengan apa yang kita sebut dengan nomenklatur daripada tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja bermakna bahwa seseorang pegawai berhak untuk menerima tunjangan sebagai hasil dari capaian kinerja yang dia hasilkan dalam kurun waktu tertentu. Itu bermakna bahwa tidak setiap orang akan sama mendapatkan tunjangan kinerja karena tentu saja berbeda dari sisi hasil akhir dari aktivitas yang ditugaskan organisasi atau pimpinan kepada mereka. Di sisi lain, Kemendagri mengeluarkan istilah nomenklatur dengan apa yang kita kenal dengan tambahan penghasilan pegawai. Nah, di sini agak berbeda memang karena kemudian tambahan penghasilan pegawai itu diserahkan kepada kemampuan keuangan daerah. Namun yang membedakan bahwa pemberian tunjangan kepada pegawai dalam konteks tambahan penghasilan pegawai atau TPP itu jumlahnya relatif sama, tentu dengan tingkatan jabatan yang berbeda, tetapi tidak dikaitkan dengan kinerja daripada pegawai, sehingga relatif setiap bulan mereka akan menerima tunjangan tersebut sebagai hak daripada pegawai yang diberikan oleh daerah. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana konteks penerapan daripada regulasi itu, di mana kalau merujuk kepada undang-undang maupun PP-nya itu memang mengandung unsur bagaimana setiap pegawai itu diberi motivasi agar dia mampu berkinerja dengan lebih baik, sehingga dia akan menerima tunjangan dari pemerintah sebagai hasil kerja kerasnya mereka, sehingga dituntut untuk bekerja keras, termotivasi untuk mencapai target-target yang sudah ditentukan, sehingga tentu dengan motivasi kerja, produktivitas yang mereka hasilkan itu akan mampu membawa tentu dampak bagi organisasinya. Sementara dengan tambahan penghasilan pegawai, tidak ada unsur motivasi di situ, malah pegawai merasa bahwa apa yang diterima setiap bulan merupakan haknya, tetapi tidak harus mereka diukur kemampuan menghasilkan output atau outcome dari kinerjanya berdasarkan target-target yang sudah ditentukan. Karena itu, TPP bisa dikatakan tidak memberikan unsur pemotivasi bagi pegawai untuk mencapai target-target yang sudah ditentukan. Yang kedua, menghilangkan unsur keadilan. Artinya, seorang pegawai baik berkinerja atau tidak, tetap akan mendapatkan penghasilan yang sama setiap bulan yang sudah ditentukan melalui perda atau peraturan gubernur di masing-masing pemerintah daerah. Nah, ini yang saya kira perlu untuk menjadi perhatian tentu di tingkat kementerian dan juga pemerintah daerah sebagai pelaksana daripada kaitannya dengan bagaimana memotivasi pegawainya sehingga senantiasa berkinerja tinggi yang kemudian diberi imbalan di dalam bentuk kompensasi keuangan yang diistilahkan dengan tunjangan kinerja. Hal yang penting saya kira kita bisa melihat bersama berkaitan dengan perbedaan tingkat penerimaan tunjangan kinerja jika dibandingkan dengan kondisi negara-negara ASEAN dengan Indonesia. Kalau kita bisa melihat di dalam matriks ini menunjukkan bahwa Indonesia itu gaji minimumnya kalau kita konversi ke dalam rupiah itu rata-rata 1,7 juta, ya.
Kemudian tunjangan kinerjanya itu 2,1 juta sampai dengan 13 juta lebih. Singapura tentu ini dia minimumnya itu sekitar $2.000 ya. Dan tunjangan kinerjanya itu antara $10.000 sampai dengan $12.000. Dan kalau kita konversi, pendapatan total kalau misalnya Indonesia itu berkisar di antara 3,9 juta sampai 19 juta. Atau berkisar antara 3,8 juta dan 15 juta lebih. Sementara dibandingkan dengan Singapura, total pendapatan pegawainya itu antara 12 juta lebih sampai dengan 48 juta rupiah kalau dikonversi ke dalam rupiah. Malaysia misalnya itu gaji minimumnya itu sekitar 1.500 ringgit. Dan tunjangan kinerjanya itu berkisar antara 3.000 ringgit sampai 12.000 ringgit. Dan kalau dikonversi ke dalam rupiah, itu berkisar pendapatan total seorang pegawai di sana, yaitu antara 8,7 juta sampai dengan 45 juta. Bagaimana dengan Thailand? Kita lihat Thailand gaji minimumnya itu pegawai rata-rata sekitar 50.000 baht. Ya. Sementara tunjangan kinerjanya itu sekitar 40.000 baht. Ya. Dan kalau kita konversi ke dalam rupiah, berarti mereka rata-rata antara 3 juta sampai dengan 30 juta rupiah. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia tentu masih dikalahkan oleh beberapa anggota negara-negara ASEAN yang memang sangat memperhatikan aspek pendapatan mereka. Dan kalau kita lihat tunjangan kinerjanya, ya tentu Indonesia masih perlu berusaha keras sehingga bisa paling tidak menyamai ya Singapura, ya Malaysia, Filipina, Thailand, ya, dan malah Vietnam lebih tinggi juga ya, sehingga jangan sampai kita sama dengan Myanmar dan Kamboja ya. Tetapi ini merupakan tantangan tersendiri ya, bagaimana kemudian ini bisa ditingkatkan ya tunjangan kinerjanya, karena kalau kita lihat total pendapatan mereka, nampaknya Indonesia itu ya masih dalam kategori rendah ya, di antara tentu negara Myanmar dan Kamboja serta Thailand relatif hampir sama ya, tapi negara-negara ASEAN lainnya cukup tinggi ya. Mengapa ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan berkaitan dengan tunjangan kinerja? Karena tunjangan kinerja ini itu bisa memberikan manfaat bagi organisasi yang didasari pada upaya dari seorang pegawai untuk terus meningkatkan motivasi kerjanya. Ya. Kenapa bisa meningkatkan motivasi kerjanya? Karena ya pendapatan mereka meningkat. Ya. Sehingga pegawai yang memiliki pendapatan yang tinggi itu akan merasa lebih termotivasi untuk bekerja dan berkontribusi bagi organisasi. Tunjangan kinerja pegawai juga ini dapat meningkatkan kepuasan kerja daripada pegawai dan merasa bahwa pegawai tersebut dihargai oleh organisasi. Dan tentu itu akan merasa dihargai dan kemudian lebih puas dengan pekerjaannya, sehingga menimbulkan tingkat kepuasan yang baik. Ini tentu jika seorang pegawai lebih puas bekerja di organisasinya, maka tingkat loyalitas mereka kepada organisasi juga semakin tinggi dan tentu berimplikasi pada produktivitas yang tinggi. Karena itu manfaat lain daripada tunjangan kinerja ini adalah meningkatkan produktivitas pegawai. Pegawai yang termotivasi dan puas dengan pekerjaan di mana dia bekerja, itu cenderung akan mendorong produktivitas daripada pegawai. Ada satu hal yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa salah satu unsur penting yang harus diperhatikan organisasi adalah berkaitan dengan unsur keadilan di dalam pemberian tunjangan.
Pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai yang didasarkan pada penilaian kinerja pegawai itu secara objektif dan transparan itu akan menimbulkan penilaian kinerja bagi para pegawai bahwa organisasi itu menggunakan kriteria yang jelas dan terukur, sehingga setiap pegawai merasa bahwa apa yang dia terima itu merupakan sebuah perhitungan yang layak diterima sebagai konsekuensi dari kinerja yang dia capai. Tunjangan kinerja pegawai yang bersifat adil ini tentu akan dapat memuaskan para pegawai, karena pegawai akan merasa bahwa tunjangan kinerja yang mereka terima itu sudah sesuai dengan kinerja mereka. Pegawai yang merasa puas dengan tunjangan kinerja yang mereka terima, ini akan cenderung lebih termotivasi dan produktif di dalam bekerja. Karena itu, unsur keadilan merupakan unsur yang sangat penting dan harus diperhatikan di dalam pemberian tunjangan kinerja kepada para pegawainya. Nah, apa kriteria bagi seorang pegawai merasa bahwa tunjangan kinerja yang mereka terima itu memuaskan mereka? Nah, karena itu organisasi harus bisa merumuskan sebuah strategi agar tunjangan kinerja yang mereka terima yang diberikan kepada pegawai itu pada akhirnya pegawai merasa puas. Apa yang menjadi kriterianya? Pertama, bahwa organisasi harus memperhatikan bagaimana besaran yang mereka terima itu relatif memadai. Memadai dalam rangka apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup pegawai dan terutama keluarganya, karena mereka bekerja meluangkan waktu dan tenaganya seharian full di kantor itu tujuannya untuk apa? Tentu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Aspek penting yang harus diperhatikan organisasi adalah hendaknya tunjangan kinerja itu dibayarkan secara tepat waktu. Kita banyak melihat kasus-kasus di daerah bahkan terlambat diberikan TPP-nya itu ya karena persoalan kekurang baiknya pengelolaan keuangan daerah sehingga dia tidak menjadi prioritas. Ini tentu patut untuk mendapatkan perhatian, karena seorang pegawai yang menerima bayaran secara tepat waktu tentu dia tidak was-was terhadap mungkin seorang pegawai itu memiliki pengeluaran tambahan mungkin dalam konteks bagaimana dia mencicil sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarganya yang bersumber tentu dari tunjangan kinerja. Bagaimana khawatirnya mereka ketika tunjangan itu terlambat, dan itu tentu mempengaruhi motivasi kerja dan semangat kerja mereka. Yang ketiga, saya pikir pentingnya diberikan tunjangan kinerja itu secara adil, di mana apa yang mereka terima itu didasarkan pada penilaian kinerja pegawai secara objektif dan transparan. Karena itu rumus-rumus bagaimana pegawai menerima tunjangan kinerja itu harus objektif, bisa ditelusuri seperti apa perhitungannya, sehingga wajib adanya sistem pemberian tunjangan yang bersifat transparan. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk memberikan tunjangan kinerja kepada pegawai yang bersifat adil dan mampu memotivasi pegawai. Yang pertama saya kira adalah melakukan penilaian kinerja pegawai secara objektif dan transparan. Penilaian kinerja pegawai harus dilakukan dengan tentu menggunakan kriteria-kriteria yang jelas dan terukur. Kriteria penilaian kinerja pegawai harus dapat diukur secara objektif dan tidak subjektif. Selain itu, proses penilaian kinerja pegawai itu harus transparan dan melibatkan pegawai yang dinilai kinerjanya. Yang kedua, melakukan komunikasi yang efektif dengan pegawai. Organisasi dalam konteks ini perlu melakukan komunikasi yang efektif dengan pegawai tentang tunjangan kinerja yang akan diterima dan akan diberikan oleh organisasi. Karena itu organisasi perlu menjelaskan kepada pegawai tentang kriteria penilaian kinerja, besaran tunjangan kinerja, dan proses pembayaran tunjangan kinerja yang akan mereka terima. Yang ketiga adalah memberikan tunjangan kinerja yang memadai terkait dengan besarannya. Karena itu besaran tunjangan kinerja pegawai patut dan harus memadai
untuk memenuhi kebutuhan hidup pegawai dan tentu saja keluarganya. Besaran tunjangan kinerja pegawai itu dapat ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, misalnya jabatan yang mereka emban, ya, golongan atau pangkat, dan kinerja dari pegawai yang dicapai. Yang keempat adalah membayarkan tunjangan kinerja tepat waktu. Tunjangan kinerja pegawai itu harus memang dibayarkan secara tepat waktu, yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang sudah ditentukan organisasi. Pembayaran tunjangan kinerja ini memang harus mengedepankan unsur ketepatan waktu, karena akan menunjukkan bahwa memang organisasi itu sangat menghargai kinerja para pegawainya.